Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak yang soleh dan soleha. Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat belajar walau jarak memisahkan kita. Tak lupa kita doakan pandemi ini segera hilang agar kita dapat berkumpul kembali seperti sedia kala. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa agar apa yang Ibu sampaikan dipermudah untuk kalian menerimanya. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa isi daftar hadir di Google Classroom yang sudah Ibu sediakan. Baik, materi hari ini di matematika peminatan yaitu tentang geometri. Mungkin sebelumnya kelas 10 sudah pernah belajar tentang geometri. Silakan dibuka bukunya kembali. Sebelum kita masuk ke materi kelas 11 yaitu tentang persamaan trigonometri, kita ulas kembali materi trigonometri di kelas 10 sebelumnya. Ya, jadi di sini ada tabel perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Ya, sudut istimewa itu berapa saja? 0, 30, 45, 60, 90 dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian itu untuk menentukan nilai sin. Mungkin kalian sudah paham ya. Sin 0 itu 0, sin 30 itu setengah, sin 45 itu setengah akar 2, sin 60 itu setengah akar 3, dan sin 90 derajat itu 1. Ya. Nah, nilai cos bisa dilihat di situ. Kalau cara Ibu mengingat itu begini, Nak. Sin itu dimulai dari angka 0. Sin dimulai dari angka 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Nah, dari yang terkecil. Nah, cos itu kebalikan dari sin. Ya, cos itu kebalikan dari sin. Dimulai dari yang terbesar. Kalau sin tadi dimulai dari 0 yang terkecil, angka paling kecil. Kalau cos itu dimulai angka paling besar, 1. Ya. Nilai dari besar sudut-sudut istimewa ya. Kemudian tan, nah tan 0, 0. Kemudian tan 30, 1/3 akar 3. Tan 45, tan 45 derajat itu 1. Tan 60 derajat itu akar 3, dan tan 90 itu tak hingga. Nah, bisa dilihat itu. Nah, sekarang ditulis dulu ya, tabel perbandingan trigonometri sudut istimewa. Silakan ditulis dulu. Nanti setelah ditulis baru kita lanjutkan. Silakan anak-anak ditulis dahulu. Selanjutnya diingat kembali identitas fungsi trigonometri ya pada kelas 10. Nah, ini Ibu ada tabel trigono nih. Tentang segitiga siku-siku yang kita bisa menentukan nilai sin, cos, dan tangannya. Nah, seperti yang kalian ketahui ya, itu sudutnya dilihat ada sudut alfa di situ. Kalau ada sudut di situ ya alfa tuh ya. Ya, itu
itu kita anggap itu matanya. Nah, ketika matanya di situ, maka depannya siapa? Nah, matanya di situ berarti lihat-lihat ke depan. Lihat depannya berarti Y. Sampingnya berarti X. Nah, miringnya itu jelas R. Maka sin alfa, sin itu kan depan per miring, ya kan, demi. Maka sin alfa depannya Y, miringnya R. Cos alfa, nah cos itu samping miring. Sampingnya mana? Lihat sudut alfanya. Samping kanannya itu X. Nah itu dia sampingnya. Sampingnya itu adalah X, ya. Jari-jari itu maksudnya sisi miringnya itu R. Kemudian ingat kembali tentang kuadran trigonometri, ya. Kuadran. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kuadran 1 itu dari 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran 2 itu 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran 3 180 derajat sampai 270 derajat. Kuadran 4 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, yang perlu kita ingat, diingat nih, Ibu punya kalimat untuk mudah mengingat, yaitu semua sindikat tangannya kosong. Artinya apa? Semua itu untuk kuadran 1. Semua nilai trigono, sin, cos, tan, kosekan, semua itu bernilai positif. Semua. Sindikat sin berarti kuadran kedua itu hanya sin, ya, hanya sin yang positif. Hanya sin yang positif. Nah, kenapa di situ ada kosekan? Karena sin itu adalah, kalau Ibu sih begini, sin itu temannya kosekan. Sin itu temannya kosekan. Ya. Jadi nilainya sama, hanya kebalikannya saja. Nah, kebalikannya, kalau dia setengah, berarti dia kebalikan dari setengah, dibalik angkanya jadi 2/1. Nah, itu kebalikannya. Kemudian kuadran 3 itu tangannya. Nah, itu maka tan, hanya tan yang bernilai positif. Hanya tan yang bernilai positif. Ya, jadi di kuadran 3 itu hanya tan yang bernilai positif. Kemudian kosong. Nah, artinya kuadran 4 itu yang positif hanya cos, ya. Maka tadi diingat, semua sindikat tangannya kosong. Nah, semua itu kuadran 1, semua bernilai positif. Sindikat itu hanya sin yang positif di kuadran kedua. Tangannya itu hanya tan di kuadran 3 yang positif. Kosong itu cos di kuadran 4 saja yang positif. Nah, itu ingat, semua sindikat tangannya kosong, ya. Semua sindikat tangannya kosong. Semua sindikat tangannya kosong. Oke, silahkan ditulis dulu. Oke, kita masuk ke trigonometri sudut berelasi. Tapi sebelum kita masuk ke sudut berelasi, nah tadi kuncinya kalian harus sudah mencatat tentang yang pertama tabel trigonometri, ya, perbandingan trigonometri, tabel perbandingan trigonometri, kemudian dengan kuadran trigonometri. Nah, itu harus sudah ditulis. Kalau itu sudah ditulis, nah yuk kita lihat trigonometri sudut berelasi. Nah, ini yang pertama untuk, ini Ibu rasa udah kelas 10 ya, Nak, ya. 180 derajat bisa ditambah atau dikurang dengan theta atau nanti sudut yang akan ditambahkan berapa. Nah, atau min sudut atau theta. Kemudian 360 derajat ditambah atau dikurang theta. Nah, ini untuk nilai 180 ditambah atau 180 dikurang dengan 360 ditambah atau 360 dikurang dengan sudut, ya.
Nah, ini pasangannya. Kalau dia sin dengan sin. Kalau dia kos dengan kos, kalau tan dengan tan, kotangan dengan kotangan. Sekan dengan sekan, kosekan dengan kosekan. Nah, ini selalu berpasangan. Nah, Ibu ada contoh nih. Contohnya 150 derajat. Nah, berapa besar sudut cos 150 derajat? Langkah pertama, dilihat cos di tabel. Oh, cos temannya cos. Cos temannya cos. Sebelahannya tuh. Oh, cos temannya cos. Berarti dia nanti bakal pakai cos. Nah, sebelum itu dilihat dulu. Cos 150 derajat. Angka 150 itu pada kuadran berapa? Nah, angka 150 itu pada kuadran berapa? Oh, ternyata kuadran 2. Karena kuadran 2 90 derajat sampai 180 derajat. Ya. Oh, berarti 150 itu kuadran 2. Kalau cos di kuadran 2 bernilai apa? Nah, kuadran 2 tadi semua sindikat tangannya kosong. Oh, berarti hanya sin yang positif. Berarti nilai cosnya negatif. Maka kita tulis min cos. Nah, kita pakai 180 tadi ya. Kalau kita mau pakai 180, nah 180 dikurang 30. Kenapa Bu dikurang 30? Karena agar hasilnya kembali lagi ke 150. Maka min ini adalah dari kuadran tadi. Cos ini dari tadi pasangannya cos ternyata dengan cos 180 dikurang 30 ini dari mana? Oh, ini Bu 180 dari rumus yang sebelumnya nih ada 180. Kenapa harus dikurang 30? Karena kita harus mendapatkan angka kembali 150 ya. 180 derajat dikurang 30 derajat itu kan 150. Maka dapatlah hasil min cos 30 derajat ya. Hanya 30-nya saja yang kita cari ya. 180-nya ini pembantu. Oke. Min cos 30 derajat. Cos 30 derajat berapa tadi di tabel? Dilihat. Oh, setengah akar 3. Nah, karena tadi di atas ini sudah min, maka kita tulis lagi min 1/2 akar 3. Itu hasilnya ya. Kemudian ada lagi contoh. Tan 240. Tan 240. Oke, tan. Temannya tan siapa nih? Tan juga. Oh, 240 kuadran berapa tan? Dilihat. Ya, tadi semua sindikat tangannya kosong. Berarti kuadran 3. Kuadran 3 itu tan bernilai positif. Maka di sini tidak ada tanda minnya, positif. Oke. Terus 180 ditambah berapa biar hasilnya 240? Oh, Bu, 180 ditambah 60. Oke. Maka dapat tan 60. Tan 60 berapa? Akar 3. Nah, selanjutnya tuh ada sin 315. Sama caranya. 315 pada sin itu adalah di kuadran 4. Kuadran 4 sin bernilai negatif. Nah, sin bernilai negatif ya kan? Sinnya bernilai negatif. Nah, kita coba pakai 360. 360 dikurang berapa agar dapat hasil 315. Oh, dikurang 45. Nah, maka dapat sin 45 derajat. Sin 45 berapa? Setengah akar 2. Maka hasilnya min setengah akar 2. Nah, tadi kita sudah sudut berelasi tentang sudut berelasi yang 180 ditambah atau dikurang sudut berapa, kemudian dengan 360 ditambah dikurang sudut berapa. Jadi kalau kurang paham diulang-ulang lagi, mendengarnya diulang-ulang kembali, nanti benar-benar sudah mentok silahkan chat Ibu, tanyakan nih ke Ibu ya. Nah, selanjutnya ini untuk yang 90 ditambah atau dikurang atau 270 derajat ditambah atau dikurang dengan sudut lainnya. Nah, kalau tadi itu kan sin, temannya sin sebelahnya ya. Nah, kalau sekarang untuk 90 dan 270 itu kebalikannya, lawannya atau ya. Kalau sin temannya kos, kalau kos temannya sin, kalau tan temannya kotangan, kalau kotangan atau kotan temannya tan. Nah, seterusnya. Nah, tuh ya kebalikannya ya. Nah, itu ada contoh. Sama contohnya soal seperti tadi.
cos 150. Oke, yang pertama kuadran dulu. Cos 150 itu kuadran berapa tadi? Ya, dilihat kuadran berapa, bernilai positif atau negatif. Nah, negatif ya kan. Nah, kalau cos berarti dia temannya sin. Berarti di situ ditulisnya sin. Sin pakai 90 ditambah berapa biar hasilnya dapat balik lagi tadi 150. Oh, ternyata 90 ditambah 60 biar hasilnya 150. Maka min sin 60 derajat atau minnya tetap ditulis sin 60 berapa? Setengah akar 3 gitu ya. Terus selanjutnya tan. Tan 240. Tan 240 itu kuadran berapa? Bernilai positif atau negatif? Oh, positif, Bu. Berarti di situ tidak perlu ditulis min, tetap positif. Tan, cari tan. Tan temannya adalah kotan. Nah, berarti kotan dalam kurung ya 270 dikurang berapa biar hasilnya balik lagi ke 240. Maka 270 derajat dikurang 30 derajat sama dengan kotan 30 derajat. Kotan 30 derajat berapa? Oh, akar 3 ya. Nah, makanya tadi Ibu tabelnya dilihat lagi. Kalau ada tabel di kelas 10, tabel sudut-sudut istimewa di kelas 10 juga diulas lagi, dibuka lagi ya. Nah, dilihat kemudian sin 315 ya. Sin 315. Sin 315 itu kuadran berapa? Nah, bernilai positif atau negatif? Oh, ternyata bernilai negatif. Bernilai negatif, maka min. Nah, lihat sin. Oh, sin cos. Temannya ya sebelahnya. Berarti min cos 270 ditambah berapa biar hasilnya 315 tadi kan Ibu ya. Oh, ternyata ditambah 45. Maka min cos 270 ditambah 45. Maka jadi min cos 45 derajat. Cos 45 setengah akar 2. Karena tadi di kuadran 4 sin bernilai negatif, maka jadi min setengah akar 2. Oke anak-anak, materi hari ini cukup. Silahkan ditulis dulu ya, semua ditulis ya. Ditulis di buku catatan ya. Tulis di buku catatan. Nanti setelah di buku catatan sudah selesai ditulis, kita lanjut selanjutnya materi selanjutnya. Oke, kalau sudah dicatat ya, sudah selesai mencatat, kita coba nih, ayo kita coba ya. Tentukan nilai sudut-sudut di bawah ini. Nah, itu silahkan dikerjakan tetap di buku catatan karena ini bukan latihan. Silahkan tulis di buku catatan, dikerjakan. Nanti jawabannya tulis di kolom komentar ya. Komentar di Google Classroom. Ini belum latihan, ini kita coba, kita asah kemampuan kita dahulu. Oke, kalau kurang paham silahkan tanyakan ke Ibu. Oke, cukup sekian pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita sehat selalu, dan bila ada yang kurang Ibu minta maaf dan Ibu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.